Pemirsa, lembaga riset Data membeberkan negara-negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina dan ternyata Indonesia masuk ke dalamnya. Besarannya pun fantastis, mencapai 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Lembaga riset Data membeberkan sejumlah negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina di sepanjang tahun 2000-2007. Tumpukan utang dari sejumlah negara ini mengungkapkan ambisi Cina untuk membuat jalur sutra baru melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI). Jumlah utang tersembunyi ini mencapai 386 miliar dolar Amerika. Dalam hasil riset Data yang dirilis akhir September, nama Indonesia termasuk ke dalamnya. Indonesia disebut memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Utang ini sebesar 1,6% dari produk domestik bruto. Di luar utang tersembunyi ini, Indonesia juga menerima pinjaman setara 4,42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 63 triliun rupiah pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance. Selain itu juga tercatat pinjaman sebesar 29,96 miliar dolar Amerika atau setara dengan 427 triliun rupiah. Pinjaman ini diperoleh melalui skema Other Official Flow. Selain Indonesia, ada 9 negara lainnya yang menerima pinjaman dari Cina melalui 2 skema itu. Cina juga memberikan utang tersembunyi kepada Laos, Angola, Namibia, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Papua Nugini, Tinga hingga Turkmenistan. Lembaga Data mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan Cina kepada negara berkembang yang bukan melalui pemerintah negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara, bank milik negara, perusahaan patungan dan swasta, serta Special Mission Vehicle. Utang ini sebagian besar tidak muncul di neraca pemerintah masing-masing negara. Namun, kebanyakan penerima utang akan mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Data menganalisis 13.427 proyek pembangunan Cina senilai 843 miliar dolar Amerika di 165 negara selama periode 18 tahun hingga akhir 2017 untuk mengungkap besaran utang tersembunyi dari proyek BRI. Berbicara soal utang tersembunyi, pemirsa sudah terjawab apa sebetulnya definisi dari utang tersembunyi. Ternyata utang yang tidak langsung dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan tidak tercatat di neraca negara, pemirsa, neraca perdagangan negara. Tapi apakah kemudian hutang tersembunyi ini memiliki dampak ataupun jangan-jangan memang dibutuhkan oleh sebuah negara? Langsung saja kita berbincang dengan 2 orang narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi, pemirsa. Saya pertama yang ke Bang Rizal Ramli. Bang Rizal, kalau misalkan memang utang ini nggak ketahuan sama negara dan tadi di informasinya kebanyakan penerima utang mendapatkan manfaat melalui perlindungan pemerintah secara eksplisit maupun implisit. Nah, ini dampaknya apa, Bang Rizal? Apakah ini artinya negara tahu dan ini mungkin difasilitasi oleh negara atau seperti apa, Bang Rizal? Bisa sebetulnya difasilitasi oleh negara, cuman pemberi pinjamannya itu BUMN Cina atau perusahaan swasta Cina. Ya, jadi harusnya sih harus masuk di dalam data utang piutang kita. Itu lembaga research itu dari Williams Towns di Massachusetts, lumayan kredibel. Jadi angkanya saya kira benar. Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800
triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah perlu diingat, pinjaman tidak resmi ini itu beda model bisnisnya. Istilahnya kalau kita meminjam, misalnya bank kasih pinjaman nama Tisa, dia udah hitung kemampuan bayar Tisa itu sepertiga dari gaji bulanan. Jadi dia nggak mungkin kasih pinjaman lebih. Tapi dalam konteks China itu istilahnya itu lend to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya supaya Tisa kagak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Nah, ini terjadi di negara-negara lain. Di Sri Lanka, proyek pelabuhannya besar sekali, biayanya mahal sekali, pendapatan dari trafficnya sedikit, akhirnya di Sri Lanka BUMN-nya nggak mampu bayar. Akhirnya diperpanjang kontraknya jadi 2 kali 99 tahun, hampir 200 tahun. Atau sahamnya mereka tingkatkan. Misalnya terjadi dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu pembengkakan biayanya saja 26 triliun. Ya, dan karena pemerintah BUMN Wika nggak mampu setor modal, akhirnya kan saham mereka akan lebih tinggi lagi, akan dikuasai, kecuali kita tegas. Karena proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kemahalan, tentu tanggung jawab kontraktornya dong. Harus ada sanksinya, baik penaltinya dan sebagainya. Berarti bisa dibilang ini cukup gambling ya, ngambil ini Bang Rizal ya. Jadi yang perlu diingat, yang saya ingin ingatkan lagi Tisa, model bisnis BUMN di Cina itu sengaja kasih pinjaman yang super besar supaya nggak mampu bayar, supaya mereka bisa kuasain. Inilah rencana untuk membangun pelabuhan besar di luar kapasitas di Medan supaya mereka bisa ngontrol Selat Malaka, dan di Bitung juga sangat besar sekali. Baik, kita dapat poinnya. Berarti ada efek yang menurut sudut pandang seorang pakar ekonom Rizal Ramli itu ada dampaknya. Mereka memberikan uang tapi mereka ingin menguasai aset yang sedang dibangun dari hasil utang tersebut, begitu Bang Rizal ya. Nanti kita ingin ke Bu Sri Adiningsih, kita ingin mendengar bagaimana pendapat dari Ibu Sri, tapi nanti pemirsa. Ya, sebelumnya saya lanjutkan ke Ibu Adiningsih. Bu Adiningsih, kalau menurut Anda, Bu Adiningsih, dengan skema seperti ini, apakah mungkin semua aset-aset yang dibangun dari utang-utang Cina yang diberikan kepada BUMN ini akan bisa lepas begitu saja, Bu? Saya kira begini, Mbak Tisa, bahwa menurut saya itu kan utang dari dunia usaha ya, ataupun juga bisa menjadi investasi ya. Dan sebenarnya kalau kita cermati seperti yang terjadi ya di Sri Lanka pun itu juga negara tidak perlu mengeluarkan uang, bahwa memang kemudian karena tanggung jawab tidak bisa membayar utang itu adalah ya kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi begini, saya kira kan itu akan sangat tergantung pada negaranya, karena kan bahwa kita akan utang atau tidak kan tergantung misalkan Indonesia apakah akan utang atau tidak tergantung kepada Indonesia, dan oleh karena itulah namanya utang itu menurut saya dari dalam negeri, luar negeri, sebenarnya secara umum bahwa ataupun dari katakanlah dari Tiongkok ataupun dari negara lain, menurut saya tergantung kepada yang berhutang pertama. Untuk apa utang tersebut ya? Kemudian bagaimana pemanfaatan utang tersebut? Ya tentunya diharapkan produktif dan ada perhitungan-perhitungannya sehingga mestinya jangan berhutang kalau kira-kira tidak bisa memenuhi kewajibannya. Apalagi ini kan kaitannya dengan bisnis gitu ya, BUMN ataupun juga special SPS gitu ya. Oleh karena itulah saya kira dalam hal ini seperti yang terjadi di Indonesia termasuk banyak negara pada saat ini memang
Tiongkok karena ada Belt and Road Initiative, bahkan sampai saat ini sudah mencapai utangnya itu 4 triliun, data yang terbaru saya miliki ya. Bahkan untuk BRI ya itu adalah 1,9 triliun. Jadi memang Tiongkok itu dalam hal ini sebenarnya banyak menyalurkan dana kredit ya, baik melalui pemerintah ataupun juga ke dunia usaha. Dan mengapa banyak negara mengambil ya BUMN ataupun dengan special purpose vehicle, karena memang terutama di negara sedang berkembang di Asia, Afrika ya terutama, ini kan kebutuhan untuk membangun infrastruktur ya terutama itu besar, termasuk energi ya, perhubungan. Dan oleh karena itulah tawaran-tawaran tersebut juga tentunya menarik. Ada masalah ya, tentu saja seperti tadi disampaikan Sri Lanka. Tapi yang berhasil juga ada gitu ya. Karena seperti utang itu ya utang biasa. Ya kalau dimanfaatkan dengan benar, baik, dan juga tentunya untuk produktif dan prudent, sebenarnya tidak harus menjadi masalah. Produktif, baik, dan prudent. Tapi tadi disampaikan bahwa mereka memberikan utang itu melebihi limit dari kemampuan bayar kita. Ini bagaimana memotret dampak negatifnya nanti di kemudian hari. Nanti kita akan jawab bersama-sama pemirsa usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.